Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidelia Almazeti Nugroho dari kelas 05 Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi semester 3, NPM 201000227. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa saja sih 4 syarat yang menjadi sahnya suatu perjanjian. Jadi ada 4 syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHP Perdata, yaitu yang pertama, kesempatan mereka yang mengikatkan dirinya dalam tercapainya kata sepakat atau kesepakatan dalam mengadakan perjanjian. Kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak. Artinya, para pihak dalam perjanjian untuk mencapai kata sepakat tersebut tidak dalam keadaan menghadapi tekanan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak tersebut. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Pada dasarnya, orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada asasnya, setiap orang adalah cakap menurut hukum, kecuali jika oleh undang-undang tidak cakap. Dalam pasal 1330 KUHP Perdata disebutkan orang-orang yang dianggap tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, yaitu orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengawasan, dan perempuan yang bersuami. Tetapi pada subjek yang terakhir, yaitu perempuan bersuami, telah dihapuskan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 1963, sehingga sekarang kedudukan perempuan yang bersuami diangkat ke derajat yang sama dengan pria dan cakap untuk mengadakan perbuatan hukum. Untuk yang ketiga, yaitu karena adanya suatu hal tertentu. Mengenai suatu hal tertentu merupakan suatu pokok perjanjian. Prestasi yang perlu dipenuhi dalam suatu perjanjian dan merupakan objek perjanjian. Apa yang diperjanjikan harus cukup jelas, ditentukan jenisnya, jumlahnya boleh tidak disebutkan asal dapat dihitung atau ditetapkan. Berdasarkan pasal 1332 sampai dengan pasal 1334 KUHP Perdata, bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu. Artinya, bahwa suatu perjanjian haruslah mempunyai objek tertentu. Apa yang diperjanjikan atau barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya, dan tidaklah menjadi halangan bahwa suatu jumlah barangnya tidak tentu. Asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung. Untuk syarat perjanjian yang terakhir, yaitu karena adanya suatu sebab yang halal atau tidak terlarang. Suatu sebab yang tidak terlarang atau juga sering disebut sebagai suatu sebab yang halal berarti tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang oleh undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan ataupun ketertiban umum. Sebagai contoh, pihak terkait melakukan perjanjian jual beli ganja yang mana barang tersebut dinyatakan terlarang secara hukum di Indonesia. Perjanjian semacam ini adalah dianggap tidak sah. Jadi kesimpulan keempat syarat di atas yaitu mutlak harus ada atau mutlak harus dipenuhi dalam suatu perjanjian. Oleh karenanya, tanpa salah satu syarat tersebut, perjanjian tidak dapat dilaksanakan. Apabila salah satu dari syarat subjektif tidak terpenuhi, maka suatu perjanjian dapat dimintakan oleh salah satu pihak untuk dibatalkan. Sedangkan apabila satu syarat objektif tidak terpenuhi, maka suatu perjanjian adalah batal demi hukum. Artinya, dari semula dianggap tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Jadi demikian yang bisa dapat saya sampaikan mengenai 4 syarat sahnya suatu perjanjian. Apabila ada suatu salah kata atau kata yang kurang mengenakan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.